Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini sesuai dengan rencana yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan mengadakan pengimbasan tentang salah satu materi pada modul 1 di materi guru penggerak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Bojong Rawa Lumbu 5, Ibu Hajah Oom Komariah SPDMM. Begitu pula saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru beserta staf SDN Bojong Rawa Lumbu 5 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pengimbasan materi disiplin positif ini. Sebagai acara pembukaan, saya mohon bantuannya kepada Pak Endang MII SPD untuk SPDI untuk membacakan doa terlebih dahulu. Kepada Pak Endang, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وسلم رضي الله تقبل كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد النائمين، حمد يعافنا كثير مزيدا. يا ربنا واسع كريمنا وعلم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، وحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لما طيب ولا معدل لما نات يا كريم يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Pandang yang telah membacakan doa. Semoga Allah mengijabah segala doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari saya sendiri. Untuk kesempatan ini, bismillahirrahmanirrahim, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Materi yang akan saya paparkan pagi ini, Ibu dan Bapak, adalah tentang budaya positif berhubungan dengan penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah kita. Semua ini saya berikan karena pada dasarnya kita selalu menggunakannya pada keseharian kita. Saya pun sendiri ketika sebelum mempelajari ini, mungkin ini yang perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Betul, saya merasa bahwa ini perbedaannya. Kemarin ketika saya mempelajari modul 1.1 sampai 1.3, saya merasa ini selalu saya gunakan. Tetapi ketika saya mengalami pada segitiga restitusi ini, saya baru merasa, oh ini intinya ternyata penanganan anak-anak di kelas. Dan kita selalu mengalaminya dalam keseharian kita. Baik, untuk selanjutnya, segitiga atau restitusi yang akan saya paparkan adalah, sebenarnya restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka bersalah, mereka akan memperbaikinya sendiri tanpa harus kita dengan menggunakan kekerasan, atau biasanya kita menggunakan langsung menjudge atau langsung menghakimi anak. Misalnya contoh, anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, tanpa basa-basi kita langsung mengatakan, kamu nakal ya, kamu bandel ya, kamu udah
Nah, sebenarnya di dalam penanganan anak itu kita bisa menggunakan yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu sepertinya adalah jalan keluar yang ditemukan oleh dia sendiri, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Dalam restitusi mengenal yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ini pertama yang akan kita lakukan ketika kita menemui masalah adalah menstabilkan identitas. Jadi misalnya si A melakukan suatu kesalahan, kita datang itu kita akan menstabilkan dulu. Langkah-langkah pertamanya itu. Jadi anak itu jangan langsung kita hakimi bahwa kamu itu kamu bandel, kamu nakal, kamu tuh kebiasaan sih seperti ini seperti itu. Berarti anak sudah dihukum. Memang sih waktu itu di depan kita anak pasti nurut, Bu. Pasti yang namanya depan guru itu pasti nurut. Tapi untuk selanjutnya mungkin akan ada rasa yang terluka dalam diri anak. Ya, dendam. Mungkin selama-lamanya bahkan kita akan ditanya, dulu saya sama si Bapak A, sama si Bapak B, walaupun itu masa bodoh deh. Sepertinya kita seperti itu. Seperti itu dalam menghadapi anak. Baik, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita akan memvalidasi tindakan kita yang salah. Tindakan salah anak itu akan divalidasi sama kita. Kamu benar nak berbuat seperti ini, begitu. Jadi akan kita benarkan dulu, akan kita validasi, atau dengan kata lain akan kita tanya dulu asal muasalnya kamu bertindak seperti itu apa. Terus yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau dulu kita lebih mengenal dengan kata tata tertib sekolah. Segitu banyaknya tata tertib sekolah ya Bu, sampai banyak dari A sampai Z, ada semua itu, ini itu, tapi pelaksanaannya hanya sebatas hukuman yang kita berikan kepada anak. Nah, sedangkan kalau yang disebut dengan menanyakan keyakinan itu kita akan membuat sebuah keyakinan di kelas, Bu. Keyakinan itu tidak usah banyak-banyak lah. Misalnya 5 dan kita perbaiki. 5 itu kita perbaiki untuk selanjutnya kalau sudah tercapai. 5 itu yang singkat-singkat dan membuatnya bukan kita sendiri, tapi kita dan anak. Anak diajak oleh kita berbicara, "Nak, kalau kita membuat keyakinan seperti ini, kamu setuju nggak? Kalau keyakinan seperti ini, kamu setuju nggak?" Bu, kalau anak-anak kan suka usul ya, apalagi anak-anak yang besar. Mungkin kalau anak yang kecil usul, tapi bahasanya sederhana. Coba Bu, begini, kata-katanya sederhana lah. Sebenarnya anak-anak dari kelas 1 itu udah bisa mengungkapkan perasaannya, hanya dalam bahasa yang sederhana. Karena sesuai dengan pembenaran kata yang dimilikinya, begitu. Baik, untuk selanjutnya sebenarnya disiplin itu bagus ya Ibu Bapak, disiplin itu sebenarnya bagus. Tapi disiplin seperti apa? Disiplin positif adalah kita itu memberikan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Artinya saya sendiri pun dulu sebelum mengenal itu suka begini Bu. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, "Nak, push up." Padahal sebenarnya antara hukuman yang kita berikan dengan kesalahan dia tidak seimbang Bu, tidak sesuai. Kenapa tidak mengerjakan PR dia push up? Apa hubungannya? Kecuali kalau TNI mungkin karena akan fisik, yang dicari fisik. Jadi kita selalu begitu. Ini maksudnya disiplin positif di situ. Jadi ada juga semacam disiplin-disiplin tertentu yang tidak berhubungan dengan ini. Dalam pendidikan adalah disiplin tetapi tidak mengakibatkan pada kekerasan dan ancaman, dan adanya komunikasi antara si pelaku dan kita sebagai guru. Pelaku siapa? Murid. Nah, kemudian di dalam teori kontrol kita guru itu harus memiliki 5 kontrol, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Dalam teori kontrol itu apa sih sebenarnya? Kemampuan untuk menekan atau untuk mencegah tingkah laku yang menurut kata hati atau semaunya. Anak itu kalau kita biarkan dia akan semaunya. Wah, seenaknya dia malah kan kelihatannya senang bebas. Bahkan suka, "Bu, pengen dong jam kos." Jam kos itu maksudnya jam kosong. Nah, mereka kalau kita biarkan itu akan seenaknya, Bu. Mungkin benda-benda di sekolah ini tidak akan bertahan lama. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Baik, untuk selanjutnya, apa sih bedanya motivasi, hukuman, dan penghargaan? Kita akan membedakan apa yang disebut dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kalau motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang, individu dalam mencapai tujuannya. Motivasi itu juga terbagi atas 2 ya Ibu dan Bapak, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu biasanya dalam diri sendiri, dan kalau motivasi dalam diri sendiri itu berlangsungnya lama. Karena ada dalam diri sendiri motivasi dia ingin menjadi apa, tapi ada dalam dirinya sendiri. Sedangkan kalau ekstrinsik biasanya karena kaitan berhubungan dengan materi.
Jadi kita termotivasi, saya termotivasi rajin karena saya mendapatkan uang, atau misalnya kita rajin karena dapat pujian, dapat hadiah. Biasanya itu motivasi dari luar, tapi tidak bertahan lama seperti itu, gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah hukuman. Hukuman adalah sebuah cara agar seseorang itu mengikuti keinginan kita sebagai pemberi hukuman, begitu. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak harus berupa benda saja, tidak harus berupa materi saja, tetapi penghargaan itu bisa juga berupa ungkapan atau kata-kata pujian. Hebat kamu, pinter kamu, itu aja sebuah penghargaan, ya. Nah, baik. Dalam menangani masalah itu posisi kita sebenarnya ada 5 ya, yang suka kita alami dalam keseharian. Baik, ya. Jadi dalam keseharian itu kita sebenarnya ini mengalami 5 posisi kontrol dulu. Sekarang ibu-ibu atau saya sendiri juga sebenarnya akan memilih mana kita itu sebagai posisi kontrol. Ketika suatu kejadian terjadi di kelas, biasanya ada 5 posisi kontrol yang kita alami, ibu bapak. Yang pertama itu sebagai penghukum. Itu yang kita alami. Kalau kita ketika anak melakukan kesalahan, terus kita keluarkan kata-kata, kamu tuh sebenarnya bandel sih, kamu sih nakal, itu sebenarnya kita sedang berposisi sebagai penghukum kepada anak itu sebagai penghukum, dan itu anak akan nurut di hadapan kita aja. Kemungkinan besar akan mengulanginya kembali atau dia akan mengelampiaskannya kepada orang lain, kemungkinan besar. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya ngomongnya sih lembut, kitanya itu lembut. Kamu sih gara-gara kamu nih kan jadi begini. Besok lagi kamu ya jangan begini ya, gara-gara kamu kan tuh gelas pecah. Jadi dianya anak itu langsung bersalah, tuh iya ya gara-gara saya. Dia tidak kasar, tidak seperti penghukum tadi, gitu. Biasa aja ngomongnya lemah lembut, tetapi kata-katanya menjatuhkan anak. Gara-gara kamu nih, tuh bapak jadi begini, tuh ini jadi begini begitu, gitu ya. Nah terus sekarang kalau posisi teman, biasanya katanya itu seperti temannya, tidak menyakiti murid, tapi dia mengatakannya begini, nih kalau jadi kamu, bapak begini-begini, gini-gini. Jadi anak seperti kita seperti teman. Justru di sini loss control, artinya loss control itu seolah-olah kedudukan guru itu tidak dihargai. Kita itu kurang penghargaan. Bahkan ada murid yang teplak misalnya ke kita, teplak gitu. Itu bukan akrab, Bu, tapi dia itu tidak memiliki posisi di mana posisi guru, di mana posisi murid. Dia menganggap guru itu sebagai teman. Karena tadi permasalahannya kita menangani anak seperti itu. Kamu ngapain sih kamu gitu. Kita kata-katanya tidak tersusun dengan baik, begitu. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, ini mungkin kalau pemantau lebih kepada mengawasi. Malah sebenarnya sebagai mengawasi kepada anak itu, misalnya nanyain begini, nah tadi sih kamu ibu lihat kamu itu begini-begini, tapi tidak menyalahkan, memantau saja, tugasnya hanya memantau guru itu kepada murid itu, hanya memantau. Ibu tidak menyalahkan kamu, tapi kamu kenapa ya tadi ibunya, seolah-olah begitu, tapi lebih bagus dibandingkan dengan posisi tadi. Sebagai teman tadi, dia lebih naik tingkatannya, hanya memantau, mencari jalan, tapi tidak ada solusi keyakinan kelas. Begitu. Nah sekarang kalau untuk posisi manajer, di mana guru itu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Nih saya akan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, tapi berdasarkan keinginan dia. Di sini saya akan memutarkan video ya Ibu, pengimbasan saya di kelas, dan ini memang benar-benar terjadi. Ini dalam posisi saya sebagai manajer. Coba mohon ibu bapak disimak ya. Ini kejadiannya memang betul terjadi waktu anak saya memecahkan figura waktu itu. Kebetulan saya ke kamar mandi, izinnya hanya ke kamar mandi. Itu anak, aduh. Ini mereka senang karena lagi viral katanya di TikTok, Bu, lagi viral di TikTok, Bu, gitu.
Ini saya sedang mengumpulkan data karena itu identifikasi, Bu. Tidak bisa kita langsung dari satu anak. Jadi kita identifikasi, kalau dengan suara yang rame banyak begitu pasti nggak akan tercapai kan. Jadi kita pilih salah satu anak yang cerdas dalam berbicara gitu ya, lancar. Nah, baik Ibu Bapak ya. Ini saya stop di sini. Ini saya sedang memberikan validasi tindakan salah. Pertama adalah saya menstabilkan dulu identitasnya. Coba Nak, saya ingin dengar dari kamu, Ibu ingin dengar dari kamu, apa benar yang diadukan teman kamu? Itu kita sedang menstabilkan identitas. Jadi sedang segitiga restitusi tadi sedang dijalankan oleh saya. Pertama saya sedang menstabilkan identitas, apa betul sih informasi dari si A itu. Kita konfirmasikan supaya benar enggak nih pendapat si A dan yang sesungguhnya terjadi gitu. Nah, baik. Terus ya. Nah, ini saya sedang validasi tindakan salah mereka dan langsung menanyakan keyakinan kelas yang ada pada kelas saya. Jadi waktu itu segitiga restitusinya udah sampai sini dan sudah sampai sini. Ketika saya, oh iya Bu, nah ini dia iseng karena saya nggak ada, padahal sedang mengerjakan tugas mandiri matematika, tapi mereka melakukan itu gitu. Nah, pertanyaan seperti tadi itu posisi saya adalah sebagai manajer karena mengatakan kamu yakin nggak keyakinan kelas kita karena dibikin bersama-sama, kamu yakin nggak? Nah, ini ketika jawabannya, nah ini. Ya. Baik Ibu, jadi seperti itu. Walaupun anak dalam bicaranya ketika video ini saya set karena ke anak-anak kata-katanya kadang-kadang sambil ketawa dan apa, Nak tolong ya kamu ungkapkan lagi seperti pada aslinya. Iya Bu, mereka seperti aslinya. Setelah kejadian ini anak itu sendiri yang waktu itu saya bilang, baik kita bikin kesepakatan. Setelah kamu kejadian ini apa yang akan kamu lakukan? Ya Bu, saya nanti akan bilang ke orang tua, ada saya di video ini akan saya bilang kepada orang tua bahwa nanti saya akan ganti. Itu tanda bukti bahwa anak sudah bertanggung jawab. Keyakinan kelas yang saya tempel ini, Ibu Bapak di sini hanya ada 5 poin, itu bisa diganti sama Ibu Bapak ketika sudah mulai, oh ini udah tercapai. Gitu, silakan diganti. Jadi tidak ada waktu batas waktu kapan, tapi ketika kita sudah tercapai, saya harapkan ibu-ibu, bapak di sini kita sama-sama menerapkan, walaupun memang berat sekali kita ya dalam menangani emosi itu berat. Tapi mungkin satu tip dari Rasulullah, ini saya tip dari Rasulullah, bahwa ketika kita marah banget, marah sekali, maka posisi kita berubah. Misal kita duduk nih, kita marah banget, berdirilah dulu, jalanlah dulu, posisi kita harus berubah. Kalau Rasulullah sarankan kepada umatnya, insya Allah kita pakai pemahaman-pemahaman itu di dalam keseharian kita sebagai membentuk profil pelajar Pancasila. Baik Ibu, Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini tayangannya sampai akhir pun seperti itu. Dan ini saya akan teruskan, baik sambil ini kalau ada yang ingin tanyakan silahkan ditulis dulu, kira-kira saya mampu saya akan jawab, kira-kira saya tidak mampu mungkin akan mendapat pendapat dari teman yang lain, begitu.
Ada 2 video yang saya buat, yang satu lagi ngatain nama orang tua, dan itu keseharian. Iya, keseharian kita sebenarnya. Nah, ini sama ibu bu kepala sekolah bagaimana, atau ibu-ibu yang lain? Ini mungkin itu sama semua guru yang masalah PR ya. Nah, masalah PR itu banyak banget anak itu yang tidak mengerjakan gitu ya. Terus dengan Muktamar atau dengan apa ini, bagaimana caranya supaya anak itu menurut dan mengerjakan PR. Iya, baik, berhubungan iya. Dengan motivasi, Iya. dengan hukuman, dengan penghargaan. Iya. Dengan cara yang bagaimana? Iya, baik. Baik Bu Haji, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kurikulum terbaru yang saya tahu sekarang itu kita tidak boleh memberikan PR ya, Ibu Bapak ya. Kasih PR supaya anak itu bisa juga close banget mengerjain PR. Tapi meskipun satu yang studi suruh ngajar PR, tapi ada aja anak yang tidak mengerjakan ya. Iya, betul. Dengan pengalaman Yanti, bagaimana caranya, apa udah diajarkan ke anak, ya, apa udah ada hasilnya gitu. Ya. Baik Ibu, kalau saya sekarang itu yang setelah saya mengalami ini, untuk penerapan PR ke anak, satu, saya PR nggak pernah banyak, satu itu. Untuk kegiatan anak, saya kasih 1 atau 2. Ketika itu saya ingatkan di grup WA malam-malam, saya ingatkan anak-anak jangan lupa ya untuk PR kalian besok. Saya kalaupun anak tidak misalnya tidak mengerjakan PR, biasanya kalau mungkin karena anak kelas 6 ya punya akal atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi dengan mengerjakan hanya dengan memberi PR 1 atau 2 ini, alhamdulillah. Apa mereka punya cara lain saya tidak tahu, karena semakin yang membuat mereka malas, satu, mereka sebenarnya malas juga belajar mungkin ya, yang kedua terlalu banyak PR yang diberikan gitu. Saya nggak pernah banyak sekarang, 1, 2 nggak pernah banyak, atau saya ingatkan malam-malam di WA begitu, anak-anak jangan lupa ya besok tugas kalian ya Bu, baik Bu gitu, biasanya begitu. Ibu Bapak Masih ada yang ngerjain PR meskipun tugasnya 1 atau 2, masih ada nggak? Ada ya. Penanganannya gimana? Apa cuma mengingatkan aja, apa besoknya ngerjain PR, kan nggak boleh ada hukuman ya? Tidak boleh ada hukuman, betul. Betul. Sebenarnya tidak boleh ada hukuman ya, berupa hukuman, tapi dengan mengingatkan atau kita hindari. Sebenarnya tugas-tugas itu kalau bisa kita itu maksimalkan untuk menyelesaikannya di sekolah Bu, untuk menyelesaikan di sekolah. Tadi karena hukuman kita tidak bisa, maka kita bikin restitusi ini, kita tanya, bikin keyakinan sama anak. Hari ini kamu tidak bertanggung jawab, nah apa kamu pilih, anak itu maunya apa yang sifatnya berhubungan dengan pelajaran. Pilih, tanya anak itu maunya kamu bagaimana sesuai dengan keyakinan. Ya Bu, coba saya besok mau gini ya Bu, ini kamu ya yang buat ya keyakinan ini sesuai dengan yang kita inginkan begitu. Gitu, jangan sifatnya physically Bu, jangan sifatnya physically, jangan bersifatnya hukuman gitu Ibu. Ada keyakinan juga yang misalnya kita mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan. Nah iya, sesuai dengan kelima. Ibu waktu bikin keyakinan apa? Ya. Betul Ibu. Jadi sesuai dengan keyakinan, karena harus sama dengan keyakinan gitu. Iya. Kalau yang dilakukan iya yang berhubungan dengan segitiga restitusi ini, apa yang Ibu bikin sebenarnya di kelas itu sebelum tindakan itu. Kalau saya sendiri itu tadi, jadi ada kata tanggung jawab begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan paparan yang disampaikan oleh Bu Hajayanti, sangat menginspirasi dan sangat mudah dipahami tentang budaya positif. Jadi sekarang bisa membedakan antara untuk di kelas diterapkan dan bagaimana cara mempraktekannya terhadap anak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.